Di banyak belahan dunia, Islam bukan dikenal dari ajarannya, tetapi dari berita-berita yang mengerikan, konflik, perang, ekstremisme, dan politik. Ketika orang mendengar kata Islam, banyak dari mereka langsung membayangkan kekerasan, padahal mereka tidak pernah benar-benar mempelajari apa yang Islam ajarkan. Ini adalah paradoks besar. Sebuah agama dengan lebih dari 2 miliar pengikut, ajaran moral yang mendalam, dan sejarah ilmu pengetahuan yang luar biasa, namun hampir selalu dilihat dari kacamata negatif. Video ini akan membongkar bagaimana salah paham itu terbentuk dan apa yang sebenarnya menjadi inti dari Islam. Seringkali orang membangun gambaran tentang Islam dari potongan video 10 detik, cuplikan berita, atau tindakan kelompok kecil yang tidak mewakili siapapun kecuali diri mereka sendiri. Media modern juga memiliki kecenderungan menampilkan hal-hal yang heboh, sensasional, dan menakutkan karena itu yang paling cepat menarik perhatian. Sayangnya, Islam menjadi salah satu korbannya. Tindakan segelintir orang sering digeneralisasikan seolah itu adalah suara dari seluruh umat Islam. Akibatnya, jutaan orang non-muslim mengenal Islam dari perspektif yang sudah bias sebelum mereka mempelajarinya. Jika seseorang bertanya apa arti kata Islam, banyak yang tidak bisa menjawabnya, padahal jawabannya sederhana namun dalam. Islam berasal dari akar kata salam, yang berarti damai, ketenangan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ajaran Islam dibangun di atas 5 pilar ibadah dan 6 pilar keimanan, namun fondasi terdalamnya adalah akhlak, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan menjaga sesama manusia. Islam adalah agama yang mengutamakan kedisiplinan diri, tanggung jawab sosial, dan hubungan yang harmonis antara manusia dan Sang Pencipta. Ketika makna dasar ini hilang dari pembahasan publik, maka Islam hanya terlihat seperti sekumpulan aturan tanpa ruh. Ketika berbicara tentang Islam, banyak orang tidak memahami bagaimana Nabi Muhammad hidup. Mereka hanya mendengar cerita-cerita liar yang tidak berdasar, padahal catatan sejarah menggambarkan beliau sebagai pemimpin yang adil, lembut, dan sangat menghormati minoritas. Di Madinah, beliau menulis Piagam Madinah, dokumen yang dianggap sebagai konstitusi toleransi pertama di dunia, yang memberikan jaminan keamanan dan hak beragama bagi Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad juga dikenal sabar menghadapi penghinaan, bahkan memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Namun sisi kemanusiaan dan kasih sayang ini jarang dibahas, membuat banyak orang memiliki gambaran yang salah tentang beliau. Salah satu pesan paling kuat dari Islam adalah bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Tidak ada ras yang lebih mulia, tidak ada bangsa yang lebih unggul, dan tidak ada kasta sosial dalam Islam. Pesan ini disampaikan pada zaman ketika dunia masih dipenuhi perbudakan, diskriminasi, dan supremasi ras. Dalam khutbah terakhirnya, Nabi Muhammad secara eksplisit mengatakan bahwa Arab tidak lebih mulia dari non-Arab, dan putih tidak lebih mulia dari hitam. Ajaran ini kemudian menjadi dasar peradaban Islam yang menggabungkan berbagai bangsa, Arab, Persia, Afrika, India, Turki, Asia Tengah, semua berada dalam satu komunitas global. Masyarakat modern sering mengira Islam menindas perempuan, tapi pandangan ini muncul karena dua hal: tradisi lokal yang disalahpahami sebagai ajaran agama, dan propaganda media yang tidak mau menampilkan fakta. Padahal ketika Islam muncul, perempuan hampir tidak memiliki hak. Mereka tidak bisa mewarisi harta, tidak punya perlindungan hukum, dan sering dianggap sebagai beban. Islam mengubah itu. Perempuan diberi hak warisan, hak memiliki harta, hak memilih pasangan, hak menolak pernikahan paksa, bahkan hak berpendapat dalam urusan sosial dan politik. Tokoh seperti Khadijah adalah pengusaha besar, Aisyah adalah cendekiawan dan guru ribuan orang, sementara Fatimah menjadi teladan moral. Islam tidak pernah membatasi perempuan, yang membatasi adalah manusia yang tidak memahami ajaran Islam. Jika ada satu kata dalam Islam yang paling disalah mengerti, itu adalah jihad. Banyak yang mengira jihad berarti kekerasan, padahal secara bahasa,
Jihad berarti berjuang atau bersungguh-sungguh. Jihad terbesar dalam Islam adalah perjuangan melawan hawa nafsu, ego, dan kebiasaan buruk dalam diri sendiri. Jihad juga berarti memperjuangkan keadilan, menolong yang lemah, dan menolak kezaliman. Jihad bersenjata hanya diperbolehkan dalam konteks membela diri ketika diserang, bukan untuk menyerang. Ini pun memiliki aturan ketat, termasuk larangan menyakiti warga sipil, tempat ibadah, dan lingkungan. Semua aturan ini hilang dari wacana publik, menyebabkan kata jihad hanya dikenal dari aksi orang-orang yang justru melanggar ajaran Islam itu sendiri. Banyak yang hanya fokus pada hukuman dalam syariat Islam tanpa memahami tujuan di baliknya. Padahal hukum-hukum itu dibangun berdasarkan prinsip perlindungan, melindungi agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Seluruh sistem hukum Islam adalah upaya mencegah kejahatan sebelum terjadi, bukan sekadar menghukum setelah terjadi. Dalam sejarah, wilayah Islam memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah karena masyarakat diajari untuk saling menjaga, bukan sekadar takut pada hukuman. Jika hukum Islam dipahami secara utuh, orang akan melihat bahwa tujuan akhirnya adalah kedamaian, keamanan, dan keadilan sosial. Selama berabad-abad, ilmuwan Muslim menjadi pusat kemajuan dunia. Ibnu Al-Haytham mengembangkan dasar optik dan metode ilmiah. Al-Khwarizmi menciptakan Al-Jabar. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine, buku yang menjadi referensi medis di Eropa selama lebih dari 5 abad. Selain itu, dunia Islam mengembangkan rumah sakit modern pertama, universitas pertama, dan konsep penelitian ilmiah. Ironisnya, peradaban yang penuh kontribusi ini sekarang justru dipandang mundur oleh sebagian orang karena mereka hanya melihat kondisi politik modern, bukan sejarah panjangnya. Kesalahpahaman lainnya adalah anggapan bahwa Islam identik dengan Arab. Faktanya hanya sekitar 15% Muslim yang berasal dari dunia Arab. Mayoritas Muslim berada di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Indonesia, bukan Arab Saudi, adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Islam adalah agama global yang merangkul banyak budaya dan bahasa. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukan budaya tertentu, melainkan ajaran universal yang bisa hidup di mana saja. Ada narasi bahwa Islam bertentangan dengan modernitas, teknologi, atau kemajuan. Padahal, banyak negara Muslim modern berhasil menggabungkan ajaran agama dengan sains, ekonomi, dan pendidikan. Muslim bekerja sebagai dokter, ilmuwan, insinyur, diplomat, perwira militer, dan pemimpin perusahaan global. Islam tidak pernah melarang teknologi atau kemajuan. Yang dilarang adalah ketidakadilan, korupsi, dan kezaliman. Ketika nilai-nilai Islam diterapkan dengan benar, ia justru mendorong masyarakat menjadi lebih disiplin, beretika, dan produktif. Ada 3 alasan utama mengapa Islam terus disalahpahami. Pertama, kurangnya pendidikan dan akses informasi yang benar. Kedua, bias dan propaganda yang sudah tertanam dalam masyarakat. Dan ketiga, tindakan kelompok ekstrim yang selalu menjadi sorotan media. Kelompok kecil ini tidak hanya merusak nama Islam, tetapi juga menciptakan trauma global. Sementara 2 miliar Muslim lainnya hidup dalam damai, bekerja, berkeluarga, dan berkontribusi untuk masyarakat, tanpa pernah diberi ruang untuk menceritakan sisi Islam yang sebenarnya. Sebelum menilai Islam, penting untuk mempelajarinya dari sumber yang benar, memahami sejarahnya, ajarannya, dan kontribusinya. Dunia saat ini terlalu mudah terpengaruh narasi yang cepat, tapi jarang mau memahami sesuatu secara mendalam. Islam bukan agama yang menakutkan, ia adalah agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Jika kita membuka pikiran dan melihat Islam dari sudut pandang yang benar, kita mungkin akan menemukan bahwa sebagian besar yang kita dengar selama ini bukanlah Islam, melainkan kesalahpahaman tentangnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.